Astagfirullah, noda apa ini? Kenapa seperti tidak mungkin? Lalu ini apa? Desti baru saja pulang dari luar kota mendadak terkejut saat melihat noda merah di ranjangnya. Sedangkan suaminya di rumah hanya bersama asisten rumah tangganya. Apa ini perbuatan Mas Fahri? Tapi nggak mungkin, dia suami yang setia. Batin Desti menolak jika semua itu adalah perbuatan suaminya. Setelah itu, Desti mengganti spray serta selimut di ranjangnya dengan yang baru. Tak lupa, ia menaruh spray serta selimut kotor itu ke keranjang tempat pakaian kotor. Usai menggantinya, Desti beranjak masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Badannya terasa sangat lengket. Ritual mandi telah selesai. Kini Desti memutuskan untuk turun ke bawah. Terlihat Sari, asisten rumah tangganya yang bekerja sudah 2 tahun itu, tengah sibuk mengerjakan tugasnya. Sementara Fahri, suaminya, mungkin sudah berangkat ke kantor. Desti berjalan menghampiri Sari. "Sari, hari ini kamu belum beresin kamar saya ya?" tanya Desti. "Belum, Nyonya. Tuan yang melarangnya. Katanya mau diberesin sendiri," jawab Sari. "Kenapa Mas Fahri melarang Sari untuk membereskan kamar? Sebenarnya apa yang terjadi tadi malam di rumah ini, tepatnya di kamarku dan Mas Fahri," batin Desti. Rasa curiga semakin mendominasi. Fahri memang tidak tahu jika Desti pulang lebih awal dari jadwal yang sudah ditentukan. Curiga, apa mungkin Fahri sudah berniat jika itu sampai terjadi, Desti tidak akan tinggal diam. Ia akan memberi pelajaran yang setimpal untuk seorang pengkhianat. "Oh iya, semalam apa ada tamu yang datang ke rumah ini?" tanya Desti. "Tidak ada, Nyonya." Sari menggelengkan kepalanya. "Oke. Oh iya, semalam Mas Fahri pulang kantor jam berapa? Apa kamu melihatnya?" Desti kembali bertanya. "Tidak, Nyonya. Saya tidak tahu Tuan pulang jam berapa," jawab Sari. "Ya sudah, kamu boleh kembali bekerja." "Tidak, Desti." Sari hanya mengangguk dan kembali pada tugasnya. Sementara itu, Desti memilih untuk duduk di sofa ruang tamu. Tiba-tiba saja ponselnya berdering. Takut ada yang penting, ia segera meraih benda pipi itu. Satu pesan diterima. Dengan segera, Desti membuka pesan tersebut. "Maya, Des, ketemuan yuk. Ada yang mau aku bicarain. Kamu udah pulang kan?" Desti, "Iya, aku udah pulang. Mau ketemu di mana?" Maya, "Tempat biasa aja. Aku tunggu ya." Desti, "Ya udah, aku siap-siap dulu ya." Maya, "Oke." Setelah itu, Desti bangkit dan beranjak menuju ke kamarnya. Ia akan bersiap-siap untuk pergi menemui Maya, sahabatnya. Setelah siap, Desti bergegas turun ke bawah. Ia melangkahkan kakinya masuk ke mobil. Setelah itu, Desti melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Di sisi lain, saat ini Fahri tengah sibuk menemani seorang wanita ke rumah sakit untuk mengecek kandungannya yang mungkin sekarang sudah berusia sekitar 7 bulanan. Raut wajah Fahri terlihat begitu bahagia. Begitu juga dengan wanita itu. "Bagaimana keadaan kandungan istri saya, Dok?" tanya Fahri. "Alhamdulillah, sehat semuanya, Pak. Semoga lahiran nanti lancar ya," ujar dokter tersebut dengan tersenyum. "Amin, semoga saja, Dok," sahut Fahri. Sementara wanita itu hanya tersenyum. Setelah selesai, keduanya beranjak keluar. Sebelum pulang, Fahri akan mengajak wanita itu ke mall
untuk membeli perlengkapan bayi. Awalnya wanita itu menolak, tapi Fahri memaksa lantaran mereka tidak akan bisa pergi bersama seperti ini setiap waktu. "Mas, kita beli online saja ya," pinta wanita itu. "Memangnya kenapa? Kamu tenang saja, Desti nggak akan tahu kok. Dia belum pulang dari luar kota," jelas Fahri. Ia terus meyakinkan supaya wanitanya itu mau. "Ya sudah, tapi jangan lama-lama ya mas. Aku udah pengen istirahat," balas wanita itu. "Iya sayang." Fahri tersenyum, lalu mengelus perut buncit wanita yang duduk di sebelahnya. Setelah itu, Fahri melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang, sementara wanita hamil yang kini duduk di sebelahnya memilih untuk melihat keluar jendela. Sejak hamil, mereka memang jarang bertemu dan pergi bersama seperti saat ini. Di sisi lain, Desti kini tengah bersama Maya. Ia sudah menceritakan apa yang terjadi saat pulang ke rumah. Awalnya, Desti ingin merahasiakan, tapi ia butuh orang untuk membantu mencari kebenarannya. Terlebih saat Maya mengatakan jika ia sempat memergoki Fahri tengah jalan dengan seorang wanita. "Terus, aku harus gimana dong, Mai?" tanya Desti. "Di rumah kamu ada CCTV-nya kan? Kenapa nggak coba kamu cek aja? Jadi kamu tahu apa yang terjadi malam itu, tepatnya di kamar kamu," jawab Maya. Desti menepuk jidatnya. "Kamu bener. Kenapa aku nggak sampai kepikiran ke arah situ ya?" "Ya udah, nanti kalau pulang langsung kamu cek aja ya," ujar Maya. Sementara Desti hanya mengangguk. Pukul 3 sore, Desti sudah tiba di rumah. Wanita itu tersenyum saat melihat jika mobil suaminya belum terparkir di garasi rumah. Itu tandanya Fahri belum pulang. Gegas Desti masuk ke dalam dan tujuannya adalah ke ruangan yang ada di lantai atas yang biasa Desti gunakan untuk kerja. Setibanya di ruangan tersebut, Desti segera menjatuhkan bobotnya di kursi. Rasanya ia sudah tidak sabar ingin mengecek hasil rekaman CCTV di rumahnya itu. Namun, ia juga merasa deg-degan, takut sesuatu yang tak diinginkan terjadi. "Ya Allah, semoga Mas Fahri tidak macam-macam di belakang aku," batin Desti sebelum membuka hasil rekaman CCTV tersebut. Rekaman telah dibuka. Perlahan Desti memperhatikan hasil rekaman tersebut, mulai dari ruang tamu hingga ke lantai atas. Tidak ada yang mencurigakan. Fahri memang pulang sendiri dan tidak ada tamu yang datang. Tetapi saat masuk ke dalam kamar, tiba-tiba rekaman menghilang. Hal ini menimbulkan rasa curiga. Kenapa nggak ada? Apa mungkin rekamannya sudah... Ini nggak beres, gumam Desti. 20 menit kemudian, rekaman kembali terlihat dan detik itu juga mata Desti membulat sempurna. Bahkan jantungnya berasa ingin loncat dari tempatnya. Sebuah rekaman memperlihatkan dua manusia berbeda jenis tengah berada di balik selimut. Dada Desti berasa sesak melihat pemandangan itu. Hanya saja Desti tidak tahu siapa yang tengah bersama suaminya itu, lantaran terhalang posisi keduanya. Fahri memeluknya dengan erat dan orang itu menenggelamkan wajahnya di dada bidang Fahri. Desti rasanya ingin muntah melihatnya. Suaminya benar-benar sudah tidak punya perasaan lagi. Bersambung.